Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi yaitu dengan judul sistem endokrin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Adi Saputra. Yang kedua ada Amirina Surya Mahardi Karani. Yang ketiga ada Anha Rizky Fakhrudin. Yang keempat ada Brian Maulana Muhti. Dan yang kelima ada Fatih Abdullah Al-Jibril. Dalam kelompok 7 akan membahas 4, yaitu yang pertama ada definisi pengertian endokrin, yang kedua ada fungsi sistem endokrin, yang ketiga ada kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan, yang keempat yaitu klasifikasi hormon. Yang pertama yaitu definisi endokrin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Amirina. Silakan. Pengertian endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Yang kedua, fungsi sistem. Fungsi sistem terdiri dari penghasil hormon, mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme. Membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, serta memelihara lingkungan internal yang optimal. Pengertian kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang menyalurkan sekresi hormonnya langsung ke dalam darah. Hormon tersebut memberikan efeknya ke organ atau jaringan target. Beberapa hormon seperti insulin dan tiroksin mempunyai banyak organ target. Hormon lain seperti kalsitonin dan beberapa hormon kelenjar hipofisi hanya memiliki satu atau beberapa organ target. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Mas Anhar. Silakan Mas Anhar. Oke, terima kasih waktunya. Selanjutnya kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yaitu hipotalamus, hipofisis, atau pituitari, tiroid, paratroid, adrenal atau anak kerja, ovarium, timus, dan pineal. Selanjutnya, hormon yang dihasilkan yakni hormon adrenalin, hormon kortisol, hormon insulin, hormon glukagon, hormon adrenalin, insulin, dan glukagon. Hormon yang dihasilkan kortikon, tropin releasing hormone atau GRH, gonadotropin releasing hormone, tirotropin releasing hormone, hormon releasing inhibitory, somatostatin, tiroid stimulation, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, stimulating hormone, recycle hormone, dan lain-lain. Empat, klasifikasi. Hormon adrenalin. Hormon adrenalin dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kerja hormon pada aktivitas fisik seperti jantung berdetak lebih cepat dan bekerja lebih keras sehingga membuat kewaspadaan meningkat. Pembuluh darah melebar sehingga aliran darah menuju otot dan otak meningkat.
produksi keringat meningkat, indera penglihatan dan pendengaran menjadi lebih waspada. Kadar gula darah meningkat yang akan digunakan tubuh sebagai energi. Napas menjadi lebih cepat, nyeri berkurang. Hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon steroid dari golongan kortikoid yang diproduksi oleh sel di dalam zona vasikulata pada kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stimulasi hormon ACTH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis dalam aktivitas fisik. Seperti saat olahraga, kortisol menjalankan fungsinya sebagai pengatur gula agar gula bisa diolah menjadi sumber energi. Dengan begitulah tubuh mampu beradaptasi terhadap kebutuhan energi yang meningkatkan dan kamu bisa lancar berolahraga. Hormon kortisol juga berfungsi mengendalikan stres yang dapat mempengaruhi oleh kondisi infeksi, cedera akibat berat, aktivitas berat, serta stres fisik dan emosional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Anhar. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Mas Brian. Kepada Mas Brian, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya ialah hormon insulin. Hormon insulin digunakan secara nyata untuk mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan protein pada otot rangka. Hormon ini memudahkan penyerapan glukosa dan asam amino ke dalam otot, rangka, dan hati. Dengan demikian berperan dalam proses glikogenesis. Ketika aktivitas fisik, kepekaan insulin meningkat yang menyebabkan penurunan kadar glukosa plasma. Hormon insulin satu-satunya hormon glukoregulatory yang mengalami penurunan pada saat latihan di bawah kondisi fisiologis normal. Hormon insulin menurun selama lari treadmill dengan waktu yang lama dengan intensitas 76% dan pada latihan incremental treadmill dengan intensitas 47% dan 77%. Banyak penelitian lain juga telah mengamati adanya penurunan yang sama. Penurunan ini banyak terjadi pada latihan jangka waktu lebih panjang dengan intensitas lebih rendah dibandingkan singkatnya jangka waktu pendek dengan intensitas latihan yang tinggi. Pada individu yang meminum air tanpa karbohidrat atau placebo, hormon insulin plasma selama latihan di bawah taraf inisial. Sedang pada individu yang minum karbohidrat, walau hormon insulin plasma menurun selama latihan, tetapi penurunan ini tidak sampai di bawah taraf inisial atau normal. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Brian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fatih. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya hormon glukagon. Hormon glukagon dalam aktivitas fisik, para ahli telah menunjukkan bahwa pelepasan dari glukagon meningkat selama latihan fisik. Pada latihan dengan intensitas moderat, konsentrasi glukagon di daerah hanya meningkat 35%. Sedangkan pada latihan intensif dan waktu yang lama mungkin bertambah sebanyak 300%. Ada bukti tambahan bahwa ada respon yang berbeda dari kadar glukagon plasma selama latihan antara subjek terlatih dan tidak terlatih. Pada subjek terlatih terjadi penurunan dari glukagon plasma selama latihan dan satu kali aktivitas latihan selesai glukagon kembali meningkat ke konsentrasi normal. Sebaliknya, pada subjek tak terlatih terdapat sebuah peningkatan luar biasa dari glukagon plasma 2 jam tak bergerak setelah latihan. Selama latihan, glukosa dan asam lemak bersamaan dibutuhkan sebagai bahan bakar metabolisme. Maka glukagon meningkat daripada insulin. Mekanisme kontrol sekresi glukagon selama latihan dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu glukagon aktivator dan glukagon inhibitor. Oke. Selanjutnya, glukagon aktivator.
beberapa peneliti yaitu Galbo, Holz, Grens, Kirstensen 1975 menemukan suatu hubungan antar kadar glukagon dan kadar dari adrenaline dan noradrenaline selama latihan yang intensif. Walau korelasi ini hanya berpengaruh nyata pada adrenalin selama latihan dengan intensitas moderat. Efek adrenergik ini berpengaruh nyata pada adrenalin selama latihan dengan intensitas moderat. Efek adrenergik ini mungkin dimediasi oleh konsentrasi siklik KEM. Ini kemungkinan untuk menjelaskan bahwa peningkatan konsentrasi dari KEM masuk ke dalam pankreas yang terisolasi meningkatkan sekresi dari glukagon. Di samping itu, sekali ditegaskan bahwa terjadi kenaikan dari konsentrasi KEM selama aktivitas. Penurunan dari konsentrasi dari glukosa darah merupakan suatu mekanisme kuat dari sekresi glukagon. Bagaimanapun, pengurangan dari konsentrasi glukosa darah hanya terjadi setelah latihan yang intensif dan keras. Konsekuensinya adalah suatu penurunan konsentrasi glukosa darah mempunyai pengaruh nyata sebagai satu rangsangan untuk sekresi glukagon. Dalam kondisi ini latihannya yang sangat keras. Selanjutnya, glukagon inhibitor. Kenaikan dari kadar asam lemak bebas di darah secara umum merupakan suatu mekanisme penghambat untuk sekresi glukagon. Hasilnya adalah suatu kontrol negatif oleh asam lemak bebas harus diberikan bergantung kepada latihan untuk individu itu sendiri. Kenaikan dari konsentrasi glukagon selama latihan mengindikasikan bahwa glukagon aktivator lebih berperan dominan daripada efek glukagon inhibitor. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan presentasinya dengan sangat baik. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator dari kelompok 7. Saya mewakili teman-teman yang presentasi, mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.